assalamualaikum. Jadi siang ini miring ya? Miring nggak sih? Enggak ya? Enggak. Jadi siang ini mau kondangin dulu ini. Jadi di kondangannya itu di Kaliawi, di tempat nenek Uci dulu, rumahnya dulu dekat situ. Kita tulis namanya dari YouTuber. Uci. Ini ya pasang ya mas? Apa namanya nih? Nanti banyak yang komen. Tengklok. Pasang mas. ADL Mas Iki nggak ikut di tempat Eyang. Mas pasang mas. Doi. Iya tuh masak. Masakin aja nggak bisa coba. Dusun. Nggak pernah duduk di depan. Oke, tulis dari YouTuber Kaliawi. Dari Oke, sudah selesai. Ini memang nggak ada tutupnya tadi ya? Ada. Mbak Eyin bobo tuh di belakang. Kirain kebalik. Tapi nggak apa-apa ya kebalik juga ya. Nggak apa-apa. Kita Q&A mas ya. Ya, Kapan? sekarang. Panas ya. Emangnya udah ada pertanyaan? Udah banyak. Ya, kita Q&A aja. Mumpung sedang berdua. Bertiga sih itu tidur. Oke, jadi kita Q&A. Kita menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya mana dulu dibaca? Di sini pertanyaannya di HP. Tapi ada ingat yang ditanyain itu. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah waktu itu salfok atau salah fokus sama berat badan. Jadi ada nanyain mak dulu berat badannya berapa dan sekarang berapa. Jadi dulu sebelum nikah itu berat badannya 45. Sekarang sempat 70. Tapi diet. Jadi turun 5. Bukan diet. Diet yang kayak mana tuh bukan cuman mengurangi konsumsi makan. Nah, itu turun 5 kilo. Sekarang kumat lagi. Sekarang nggak diet. Nggak tahu sekarang berapa beratnya. 75. Enggak. Semoga masih 65. Semoga masih 65. Gitu. Oke. Pertanyaan yang kedua. Ceritain gimana awalnya ketemu sama Pak Su sampai akhirnya nikah. Siapa yang mau cerita? Kamu yang tahu ceritanya, coba Sana. cerita. Ada aja yang cerita ya. Belum. Nah. Oke, jadi ceritanya itu emak ini kan kerja di minimarket ya. Tapi kita ini sama-sama satu PT. Cuman Pak Su ini bagian apa? Kalau bilangnya tuh EDP. EDP itu apa mas?
masalah jaringan gitu loh, ya kan? Ya. Nah, jadi emak itu di toko, Pak Sudi kantor. Jadi suatu hari Pak Su ke tokonya emak, jadi mau pasang jaringan ya, pasang radio. Ngomongnya radio kan? Betul. Pokoknya masang internet gitulah. Ketemulah di situ kita, ya nggak? Jadi waktu itu mama sudah jatuh cinta belum? Belum ya? Jadi dulu itu jadi salah orang. Jadi dulu mama itu bukan sukanya bukan sama adek. bukan sama mama, adek sukanya sama si jadi suka sama. Nah, jadi suka sama, dulu kan itu kepala toko di Indomaret, di minimarket itu, punya anak buah. Sensor nggak itu? Nggak usah, nggak apa-apa. Namanya aja nanti yang disensor. Nah, jadi suka sama itu, sama bawahan si MD. Tapi si MD-nya itu udah hidupnya cowok, kasihan deh. Akhirnya mau nggak mau deh sama diriku ya mas ya. Iya nggak, sama diriku terpaksa ya, karena nggak ada pilihan lain. Kalau cengar-cengir, Jangan ketawa, jelasin. ya pokoknya gitulah ya. Jadi ketemunya di situ, di toko itu, terus tukar-tukaran nomor HP. Dulu itu masih SMS-an tuh, HP-nya HP jadul semua, dia HP-nya HP lobetan. Yang baru ditelepon langsung mati. Kita lewat rel kereta, SMS aja sambil ngecas ya kan? SMS sambil ngecas, nanti udah telepon tinit mati. Nah, jadi ketemu di situ di Indomaret Agus Salim. Jadi disitulah kenang-kenangannya. Ketemu di situ, terus SMS-an gitulah pokoknya. Akhirnya jadian, ya kan? Jadian mau nggak mau dijadian karena nggak ada cewek lain. Aduh, ini gelap. Jadian itu tahun berapa mas ya? Oh lupa. Pokoknya pacaran 3 tahun, ya kan? Pacaran tuh 3 kali lebaran. Pacaran 3 tahun, terus nikahnya tahun 2011, ya kan? 10 9 11 ya, tanggal 10 bulan 9 2011 tuh nikahnya. Jadi pacaran 3 tahun, terus nikah 2011. Habis itu ya udah, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi awal ketemunya nggak sengaja, dan sebenarnya bukan cintanya. Sukanya bukan sama saya. Ya Allah, kasihan bener. Aduh. Nah, itulah ya. Oke, pertanyaan. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi kemarin ada yang nanya jarak dari nikah sampai hamilnya Mas Iki. Nah, jadi nggak ada jarak ya Mas ya? Ya, cuma sebulan. Enggak, jadi hitungannya itu gini loh, apa? Kayak mana ya? Hitungannya itu kan kalau orang hamil itu hitungannya itu yang dihitung adalah hari pertama haid terakhir. Nah, itu yang dihitung. Jadi banyak banget yang salah persepsi, apalagi tetangga gitu yang suka ngomongin, ih hamil di luar nikah gitu, baru 2 minggu udah hamil sebulan gitu kan. Padahal hitungannya nggak kayak gitu, hitungannya itu hari pertama haid terakhir yang dihitung. Jadi di mana-mana kalau kita periksa ke bidan, pasti yang ditanya adalah hari pertama haid terakhirnya kapan. Jadi itu yang dihitung. Kita itu waktu itu 2 minggu ya, baru 2 minggu kan nikahnya tanggal 9, terus
akhir bulan itu udah ngisi gitu loh. Jadi yang dihitungnya itu hari terakhir haidnya itu bulan Agustus kan, September ya, Agustus. Jadi Agustus September. Nah itu jaraknya itu yang dihitung sama si bidannya itu hari pertama haid terakhir itu yang dihitung, jadi sebulan gitu, padahal nikahnya baru 2 minggu gitu loh. Jadi bukannya kayak orang-orang hamil di luar nikah itu, bukan. Jadi hitungannya kayak gitu. Jadi kapan ya, Agustus kalau nggak salah tanggal 26-27 Agustus itu hari pertama haid terakhir. September tanggal 9 nikah, akhir September itu udah nggak haid lagi. Jadi kan dari nikah sampai ke nggak haid itu kan cuma 2 minggu nih, tapi yang dihitung adalah bulan kemarinnya gitu loh. Pokoknya kalian cek aja di Mbah Google gitu ya, gimana cara ngitung bulan kelahiran atau bulan hamilnya lah gitu istilahnya. Itu ya ceritanya. Jadi nggak ada jarak ya, 2 minggu itulah ya, 2 minggu langsung akhir bulannya nggak haid lagi dan ngisi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi ada yang nanya, Mak gimana nanggapin komentar yang nyinyir atau yang julid? Terus Pak Su juga gimana nanggapinnya? Pak Su suka baca-baca komenan nggak gitu? Terus kalau ada yang nyinyir gimana tanggapannya? Kalau saya dulu sempet kebawa ya pastinya, karena baru-baru kalau ada yang nggak suka atau yang nyinyir kayak gitu suka kebawa emosi dan suka ngebalesnya juga pakai emosi. Tapi sekarang udah masa bodoh, udah nyantai. Kalau ada yang kayak gitu paling kalau nggak diblokir dihapus, kalau nggak dibiarin aja gitu, udah gitu aja pokoknya. Nggak, kalau sekarang udah masa bodoh lah gitu. Kalau Pak Su gimana? Suka bacain komenan nggak? Terus kalau ada yang nyinyir atau yang julid gimana perasaannya? Kalau ada yang komennya begitu, bisa dibilang komen negatif lah ya. Itu ya lihat dulu negatifnya itu membangun atau enggak. Kalau kira-kira memang buat kita lebih maju, ya kita terima. Tapi kalau kira-kira ternyata komennya itu memang bentuknya menjatuhkan, ya udah deh, ikhlasin aja, nggak usah dibales, biarin aja. Terus kalau ada komenan kayak gitu, perasaan Mas gimana? Sakit hati, marah, bagaimana? Ya pasti ada lah, namanya manusiawi. Ya pasti ada lah kita rasanya kesel gitu kan. Iya, sama. Sakit hati. Ya mau diapain, kita mau bales mau sampai kapan, mau berapa banyak mau balesin itu. Toh yang ngasih komentar negatif juga nggak cuma 1-2 orang, kan banyak gitu kan. Iya. Ya udah gitu. Jadi tetap semangat, lanjutkan. Sip. Ya sama lah, dulu juga suka emosi, suka ngebales gitu. Tapi sekarang ya kalau baca pasti masih emosi, cuman lebih ke diemin aja atau dihapus. Kalau misalkan komennya yang nggak ngenakin itu dihapus biar nggak kebaca lagi. Soalnya kan suka balesin komen-komen orang nih, takutnya nanti kebaca lagi, sakit hati lagi, mendingan dihapus aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi ada yang nanya, Mak, awal mula nge-YouTube itu gimana responnya suami? Terus itu ngedukung atau enggak? Ceritain. Ayo Pak, ini pertanyaan untukmu. Waktu ada yang nge-YouTube pasti minta izin dulu. Terus nanggepinnya gimana? Responnya gimana? Awal nge-YouTube itu akhir 2019 ya kalau nggak salah. Ini Oktober. Iya. Awal. Iya, tanggal 8, tanggal 9 awal upload YouTube. Bukannya Oktober.
lupa lah pokoknya itu. Iya, kalau Oktober mah akhir 2019 dong. Iya, pokoknya itu. Pastinya ngedukung ya. Iya pasti ngedukung sih, nggak ada masalah. Nothing tulus. Wow. Apa? Let's go be number one. Asik. Kok Artinya? gitu ya? Biarkan dia menjadi nomor satu. Oke. Jadi ceritanya kenapa emak itu nge-YouTube itu kan cerita nggak mas? Awal kita tuh susah gitu. Secara global aja. Iya. Jadi intinya nih kita ini dalam masalah keuangan itu ya Allah bener-bener susah banget ya perasaan ini ya. Jadi bener-bener di titik yang terpuruk. Jadi mak itu berpikir gimana ya caranya supaya saya itu menghasilkan uang gitu, bisa bantu suami gitu untuk kebutuhan rumah, apalagi untuk cicilan-cicilan gitu. Pokoknya apa ya, itu titik terberatnya Pak Su. Aduh. Makanya waktu itu termotivasi sama salah satu selebgram influencer di Instagram. Jadi waktu itu udah kenal, bukan deket sih, misalnya kenal, suka komen-komenan, suka DM. Nah itu mak termotivasi sama Mak Fitri. Nah udah sebutin aja orangnya. Jadi Mak Fitri duluan tuh yang nge-YouTube, sampai akhirnya coba-coba nge-DM Mak Fitri. Sebenarnya nggak pede, tapi kata Mak Fitri coba aja dulu gitu. Kalau belum dicoba kan kita nggak tahu. Ya juga kan. Jadi ya udah coba-coba. Dulu tuh nggak ngerti yang namanya edit video segala macam. Akhirnya belajar sampai akhirnya bisa, sampai akhirnya mutusin untuk nge-YouTube. Terus bismillah, pokoknya apa ya, minta dilancarin segala prosesnya. Dan alhamdulillah cuma 3 minggu ya Pak. Cuma 3 minggu syarat-syarat YouTube itu terpenuhi, kayak 1000 jam tayang, 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Alhamdulillah semuanya dilancarin. Cuma 3 minggu, terus 4 hari nunggu, akhirnya dimonetisasi. Jadi pokoknya 1 bulan itu alhamdulillah sudah dimonetisasi dan udah dapet iklan. Jadi alhamdulillah ya Pak, dilancarin karena memang niatnya tulus buat bantu-bantu gitu. Makanya Pak Su ngedukung banget gitu. Karena ya itu tadi, alhamdulillah sekarang udah berpenghasilan dari YouTube plus dari afiliate juga. Jadi bener-bener pokoknya alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Mau dapatnya besar mau kecil, alhamdulillah. Memang badainya belum berlalu sih. Belum. Tapi ya kalau kita syukurin, nikmatin ya jalanin aja sih. Pokoknya seberapapun itu dapatnya, betul. Seberapapun mau besar mau kecil, pokoknya alhamdulillah cukup gitu ya. Untuk dicukupin. Oke, jadi itu. Kita udah mau nyampe. Pertanyaan apa lagi? Pertanyaan apa lagi Pak? Oh iya, pertanyaan Mak, ceritain dong gimana awalnya punya rumah gitu. Tapi udah mau nyampe nih, sempet nggak? Nggak sempet ya. Kita next aja ya kalau soal rumah ya, soalnya panjang. Oke? Panjang banget, 3 km. Panjang banget. Nah sekarang ini udah mau nyampe. Kita bahas apa? Udah. Jadi mau nyampe tuh parkir. Iya. Udah, jadi segitu. Sebenarnya pertanyaan banyak banget, cuman di HP ini yang dipakai untuk ngevlog dan nggak bisa baca pertanyaannya. Ini cuman yang diingat-ingat aja sih. Kita lain kali aja ya. Part selanjutnya kalau ada waktu dan situasi dan kondisi yang memungkinkan, kita ulas lagi. Oke, jadi ini udah nyampe tempat. Terima kasih ya untuk kalian yang udah nonton. Terima kasih untuk kalian yang udah
selalu mendukung emak, selalu kasih semangat, yang sudah mendoakan semoga emak itu rezekinya lancar, alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Oke, udah nyampe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye. Bye. See you tomorrow again. Oke, udah. Yuk. Parkir sini aja ya. Udah dipenuhin sama yang ini. Iya. Bisa nggak mas? Masker. Maskerku tadi di bawah mas. Tadi kayaknya udah di bawah deh. Mau pakai ini? Enggak, tadi. No, ini nih yang pink. Pink. Panas banget. Beli itu nanti mas, masker yang dari luar aja makanya. Apa mas disamperin orang? Enggak, itu air ini gimana? Oh iya. Tasku dari zaman ke zaman. Belinya di Batam, beli online, tapi bagus loh sampai sekarang masih karena tebel. Oh ajan, dia tebel, tuh udah ngelopek. Ini tuh sepaket, ada yang gedenya ya. Cuman aku suka yang selempangan begini. Biasa lah ya emak-emak pengennya praktis. Kalau yang gede begini tuh aduh ribet. Ajan. Oke. Dadah.